Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Dewi Putri dan rekan-rekan saya, Mbak Ayu, Mas Adi, dan juga Kak Rifki akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem ekonomi campuran tersebut ya. Nah, ekonomi campuran adalah sistem yang berjalan di mana pihak pemerintah dan juga swasta saling berkolaborasi nih untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi campuran dilakukan dengan cara pemerintah dalam sistem ekonomi ini berhak untuk mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat atau pelaku usaha dengan kebijakannya, sedangkan masyarakat bisa bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Tujuan dari pemberlakuan ekonomi campuran adalah supaya tidak ada keberpihakan kepada pemerintah maupun kepada pemilik modal atau masyarakat. Nah, yang kedua, ini ada sejarah mengenai sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi campuran disebut sudah ada sejak tahun 1800-an. Awalnya sistem ekonomi ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang tak kunjung usai. Salah satu negara yang menerapkan sistem ekonomi ini awalnya Inggris yang mengatur mengenai aturan izin ekspor impor produk biji-bijian. Aturan ini diberlakukan untuk dapat melindungi petani lokal. Kemudian pada tahun 1900-an muncullah paham pasar bebas di negara-negara maju. Mereka percaya bahwa pasar bebas akan memperbaiki perekonomian dan sosial tentunya. Namun kemudian paham ini justru menyebabkan krisis ekonomi yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Amerika Serikat kemudian melakukan penyesuaian dengan cara menyediakan pengamanan sosial kepada warga Amerika Serikat tentunya. Sejak saat itu negara-negara lain ikut menerapkan mengubah sistem ekonomi yang awalnya tradisional menuju kecampuran demi menyesuaikan diri dengan krisis ekonomi global. Dalam pemikiran mengenai sistem ekonomi campuran mulai muncul sejak terjadinya pertentangan antara sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi sosialis. Nah, perbedaan yang besar di antara kedua macam sistem ekonomi ini memunculkan pemikiran ekonomi yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi yang dianggap terbaik dari keduanya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan. Masyarakat diberi kebebasan, persaingan, pasar cenderung sehat. Kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Persentase antara pemerintah dan masyarakat sama, pemerintah tetap bisa membentuk usaha. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Berpotensi terjadinya suap. Keuntungan yang dapat dipihak oleh swasta tidak maksimal, produksi terbatas. Tujuan sistem ekonomi campuran memberikan jaminan sosial masyarakat, menciptakan kestabilan ekonomi, memberikan ruang bagi masyarakat, menghapus eksploitasi buruh. Cara kerja sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengkombinasikan elemen-elemen dari sistem ekonomi perekat dan sistem ekonomi pasar. Ini menciptakan kondisi yang adil dan seimbang bagi semua pihak, termasuk para buruh, perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama, kombinasi antara sektor swasta dan sektor publik. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, perlindungan bagi buruh. Yang keempat, fasilitas bagi sektor swasta. Yang kelima, perlindungan bagi konsumen. Dan yang terakhir, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Di kesimpulannya, sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem perekonomian dapat juga merupakan cara mengatur dan mengorganisir segala kegiatan ekonomi dalam suatu negara berdasarkan prinsip tertentu untuk mencapai suatu tujuan.
Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Nah, sekian untuk pembahasan materi mengenai sistem ekonomi campuran dari kelompok kami. Semoga mudah dimengerti ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.